Halo semuanya, hai adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Dori. Belajar dimanapun dan kapanpun, matematikaku bersama Kak Dori Hutapea. Semangat! Oke teman-teman, oke adik-adik. Saat ini Kak Dori akan menjelaskan pola bilangan. Pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola segitiga, dan pola Fibonacci. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Untuk menentukan suku ke N atau UN sama dengan 2N dikurang 1. Untuk menentukan jumlah suku ke N, Sn sama dengan N pangkat 2. Sn sama dengan N kuadrat. Untuk nomor 2, pola bilangan genap. UN suku ke N sama dengan 2N. 2 dikali N. Jumlah suku ke N, Sn sama dengan N kuadrat ditambah N. Yang ketiga, pola bilangan persegi. Suku ke N, UN sama dengan N kuadrat. Yang keempat, pola bilangan persegi panjang. Suku ke N, UN sama dengan N dikali N tambah 1. UN sama dengan N dikali buka kurung N ditambah 1 tutup kurung. Lanjut, pola segitiga. UN suku ke N sama dengan setengah N dikali N tambah 1. Sedangkan pola Fibonacci, untuk menentukan pola Fibonacci diperoleh dari dua jumlah sebelumnya. Misal, 2 ditambah 2 hasilnya 4. 2 ditambah 4 hasilnya 6. 4 ditambah 6 hasilnya 10. 6 ditambah 10 hasilnya 16. Untuk menentukan dua suku selanjutnya, 10 ditambah 16 sama dengan 26. Lanjut, 16 ditambah 26 sama dengan 42. Oke adik-adik, untuk pola Fibonacci adalah jumlah dua suku sebelumnya. 2 ditambah 2 hasilnya 4. 6 ini diperoleh dari dua suku sebelumnya. 2 ditambah 4 hasilnya 6. Begitu juga dengan 10. 10 diperoleh dari dua suku sebelumnya. 4 ditambah 6 sama dengan 10. 16 diperoleh dari 6 ditambah 10 sama dengan 16. Dan selanjutnya. Oke teman-teman, oke adik-adik. Sekarang kita akan lanjut. Tentukan suku ke-10 dari masing-masing pola. Menentukan suku ke-10. N sama dengan 10 dari pola ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
Kita tulis yang pola ke-1. N sama dengan 10. UN sama dengan pola bilangan ganjil. UN sama dengan 2N dikurang 1. 2N dikurang 1. U10 sama dengan N sama dengan 10. Jadi UN, N-nya kita ganti 10. Setiap N kita ganti sama dengan 10. 2 dikali 10 dikurang 1. Dalam operasi matematika yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Jadi 2 dikali 10. U10 sama dengan 20 dikurang 1. U10 sama dengan 19. Lanjut ke pola bilangan genap. Pola bilangan genap. N sama dengan 10. Menentukan suku ke-10 dari pola bilangan genap. Kita tulis terlebih dahulu. UN sama dengan 2N. UN sama dengan 2N. U10 sama dengan 2 dikali 10. U10 sama dengan 20. Yang nomor 3, menentukan suku ke-10 dari pola bilangan persegi. Nomor 3, N sama dengan 10. Pola bilangan persegi. UN sama dengan N kuadrat. UN sama dengan N kuadrat. U10 sama dengan 10 kuadrat. 10 kuadrat artinya 10 kali 10. U10 sama dengan 100. Oke adik-adik, kita sudah mencari 3 pola bilangan, yaitu pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi. Sekarang kita akan lanjut mencari suku ke-10 dari pola bilangan persegi panjang dan juga pola segitiga. Kita hapus ya. Yang keempat, tetap N-nya 10. Menentukan suku ke-10 dari pola bilangan persegi panjang. Kita tulis dulu UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Jadi setiap nilai N kita ganti 10. U10 sama dengan 10 dikali 10 ditambah 1. Kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. U10 sama dengan 10 dikali 10 ditambah 1, 11. U10 sama dengan 10 dikali 11, 110. Jadi, untuk pola bilangan persegi panjang, mencari suku ke-10 adalah 110. Lanjut ke nomor 5.
Menentukan suku ke-10 dari pola segitiga. N-nya tetap 10. Pola segitiga UN sama dengan setengah N dikali N ditambah 1. UN sama dengan setengah N dikali N ditambah 1. Kita menggantikan N sama dengan 10. Jadi U10 sama dengan setengah dikali 10 dikali 10 ditambah 1. U10 sama dengan setengah dikali 10. Jadi setengah sama 10 bisa kita coret. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 10 ditambah 1 sama dengan 11. Suku ke-10 U10 sama dengan 55. Oke adik-adik, kita sudah memperoleh suku ke-10 dari pola segitiga adalah 55. Kita sudah mempelajari pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, dan juga pola Fibonacci. Jangan lupa subscribe di bawah ini, like, dan beri pendapat pada kolom komentar, serta dibagikan ke kawan-kawan semuanya. Oke teman-teman, oke adik-adik, sekarang kita akan lanjut latihan pola bilangan. 1. Tentukan suku selanjutnya dari pola bilangan 4, 7, 10, 13, 16. Jadi, yang kita tulis terlebih dahulu adalah 4. Kita tulis dulu polanya. 4, 7, 10, 13, 16. 4, 7, 10, 13, 16. Dari 4 menuju ke 16. Polanya meningkat. Meningkat dan semakin besar. Kalau polanya meningkat dan semakin besar, artinya pola ini bisa jadi pertambahan atau perkalian. Kita coba terlebih dahulu yang pertambahan. 4 tambah berapa biar 7? Tambah 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. 7 tambah berapa biar 10? 7 tambah 3 sama dengan 10. 10 tambah berapa biar 13? 10 tambah 3 sama dengan 13. 13 tambah berapa biar 16? 13 tambah 3 sama dengan 16. Terbukti, kalau polanya menaik atau semakin besar, bisa jadi pola ini merupakan pola dengan pertambahan atau perkalian. Karena sudah pas, pola 4, 7, 10, 13, 16 merupakan pertambahan 3. Kita akan lanjut untuk menentukan suku selanjutnya. Tiga suku selanjutnya adalah kita tambah-tambahkan 3.
16 ditambah 3. 19. 19 ditambah 3. 22. 22 ditambah 3. 22 ditambah 3 sama dengan 25. Jadi, suku selanjutnya dari pola barisan 4, 7, 10, 13, 16 adalah 19, 22, 25. Kalau untuk menentukan rumus suku ke N, kita bisa menggunakan barisan aritmatika. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali beda. Bedanya sama dengan 3. Beda diperoleh dari U2 dikurang U1 sama dengan suku keduanya 7 dikurang 4. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Beda sama dengan U3 dikurang U2. U3-nya 10. 10 dikurang U2-nya 7. Sama dengan 3. Beda sama dengan U4 dikurang U3. 13 dikurang 10. Sama dengan 3. Karena selisihnya atau bedanya sama-sama 3, maka barisan 4, 7, 10, 13, 16 terbukti merupakan barisan aritmatika. Sekarang kita lanjut ke rumusnya. UN sama dengan A. A ini adalah suku ke-1. Suku ke-1-nya 4 ditambah N dikurang 1 kali 3. UN sama dengan 4 ditambah N dikurang 1 kali 3. Merupakan pelajaran aljabar kelas 7. N dikali 3 sama dengan 3N. Negatif dikali positif sama dengan negatif. 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi, UN sama dengan yang ada variabel atau huruf kita kedepankan. 3N ditambah 4 dikurang 3. UN sama dengan 3N ditambah 1. Jadi, kita memperoleh rumus suku ke N dari pola barisan 4, 7, 10, 13, 16 adalah UN sama dengan 3N ditambah 1. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Tentukan suku selanjutnya dari pola bilangan negatif 3, negatif 6, negatif 9. Kita tulis dulu polanya. Negatif 3, negatif 6, negatif 9. Dari negatif 3 menuju ke negatif 9. Polanya menurun dan semakin kecil. Jadi, kalau menurun dan semakin kecil, boleh kita coba pengurangan atau pembagian. Boleh kita coba pengurangan atau pembagian. Kita coba terlebih dahulu yang pengurangan. Negatif 3
menuju negatif 6. Negatif 3 dikurang berapa biar hasilnya negatif 6? Negatif 3 dikurang berapa biar hasilnya negatif 6? Negatif 3 dikurang 3. Negatif 3 dikurang 3. Negatif 3 dikurang 3 sama dengan negatif 6. Hutang 3, hutang lagi 3. Maka hutangnya bertambah sama dengan hutang 6. Atau boleh kita coba dari negatif 6 dikurang negatif 3. Negatif 6 dikurang negatif 3 sama dengan negatif dikali negatif. Hasilnya positif. Jadi negatif 6 ditambah 3. Hutang 6 dibayar 3. Sama dengan hutang 3 atau negatif 3. Jadi negatif 3 dikurang 3 sama dengan negatif 6. Selanjutnya, negatif 6 dikurang berapa biar hasilnya negatif 9? Negatif 6 dikurang berapa biar hasilnya negatif 9? Dikurang 3. Hutang 6, hutang lagi 3. Jadi hutangnya bertambah. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Atau negatif 9. Kita mulai dari suku ketiga. Negatif 9 dikurang negatif 6 sama dengan negatif dikali negatif. Hasilnya positif. Jadi negatif 9 ditambah 6. Hutang 9 dibayar 6 sama dengan negatif 3. Terbukti bahwa barisan negatif 3, negatif 6, negatif 9 merupakan barisan dengan pengurangan 3. Jadi untuk menentukan suku selanjutnya, kita tinggal kurang 3 saja. Negatif 9 dikurang 3. Hutang 9, hutang lagi 3. Jadi hutangnya bertambah. Hutang 12. Selanjutnya dikurang 3. Hutang 12. Hutang lagi 3. Hutangnya bertambah 15. Lanjut, dikurang 3. Hutang 15. Dikurang 3. Hutang 15, hutang lagi 3. Sama dengan hutang 18. Untuk menentukan rumus suku ke N, UN sama dengan, karena barisan ini adalah barisan pengurangan 3, kalau pengurangan atau pertambahan merupakan barisan aritmatika. Merupakan barisan aritmatika. Jadi, kita menggunakan rumus suku ke N aritmatika. A ditambah N dikurang 1 kali beda. Beda atau selisih. Untuk menentukan beda, kita
Kita boleh saja bedanya sama dengan negatif 3. Boleh saja langsung dibuat B-nya negatif 3. Tetapi alangkah baiknya kalau kita menulis rumusnya. B1 sama dengan U2 dikurang U1. U2-nya negatif 6 dikurang U1. U1-nya negatif 3. Sama kayak sebelumnya, negatif 6 dikurang negatif 3. Ada tanda yang berdekatan. Setiap ada tanda yang berdekatan, kita kalikan. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Jadi, negatif 6 ditambah 3 sama dengan negatif 3. Beda yang kedua, U3 dikurang U2. U3 sama dengan negatif 9. Dikurang U2 sama dengan negatif 6. Ada tanda yang berdekatan. Setiap ada tanda yang berdekatan, kita kalikan. Negatif dikali negatif, positif. Negatif 9 ditambah 6. Hutang 9 dibayar 6. Berarti masih ada hutangnya. Hutang 3. Beda yang ketiga, U4 dikurang U3. Suku keempat sama dengan negatif 12. Dikurang suku ketiga sama dengan negatif 9. Setiap ada tanda yang berdekatan, kita kalikan. Negatif 12 dikurang negatif 9. Negatif 12 ditambah 9 sama dengan negatif 3. Oke adik-adik, karena B1, B2, B3 sama-sama negatif 3, maka bedanya sama, selisihnya sama. Jadi merupakan barisan aritmatika. Kita lanjut ke rumus suku ke N. UN sama dengan A. A-nya negatif 3 ditambah N dikurang 1 dikali beda. Beda atau selisih sama dengan negatif 3. UN sama dengan negatif 3 ditambah. Kita kalikan N dikali negatif 3. Negatif 1 dikali negatif 3. N dikali negatif 3 sama dengan negatif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. N dikali 3 sama dengan 3N. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Negatif 1 dikali negatif 3 sama dengan positif 3. Kita perhatikan, ada tanda yang berdekatan. Kalau ada tanda yang berdekatan, kita kalikan. UN sama dengan negatif 3 positif kali negatif. Negatif 3N ditambah 3. UN sama dengan, kalau ada variabel atau huruf, kita kedepankan. Negatif 3N dikurang 3 ditambah 3. Jadi UN-nya sama dengan
negatif 3N, hutang 3 dibayar 3. Jadi habis ya. Hutang 3 dibayar 3 sama dengan 0. Kalau 0 tidak usah ditulis. Jadi kita memperoleh UN sama dengan negatif 3N. Oke adik-adik, oke semuanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe di bawah ini, like, dan beri pendapat pada kolom komentar, serta dibagikan ke teman-teman semuanya. Semangat! Bye-bye!